resmi dari PNS Universitas Labuan Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Isnandar. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Perkenalkan, nama saya Sarah Yuniar Putri. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Balai Angkatan Pustaka. Balai Angkatan Pustaka adalah karya sastra Indonesia yang terbit pada tahun 1920 yang diterbitkan oleh penerbit karya Balai Pustaka. Karya sastra Balai Angkatan Pustaka ini dapat berbentuk prosa dan puisi yang menggantikan kedudukan syair, pantun, hikayat, dan gurindam pada masa itu. Balai Pustaka didirikan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar sastra Melayu rendah. Balai Pustaka menerbitkan karya sastra dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa, dan dalam jumlah yang terbatas, yaitu bahasa Batak, Madura, dan bahasa Bali. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri sastra angkatan Balai Pustaka. Yang pertama adalah berbicara tentang pertentangan adat, perkawinan paksa, dan dominasi orang tua dalam perkawinan. 2. Gaya pencitraan terpengaruh oleh sastra Melayu yang mendayu-dayu. Yang ketiga, masih menggunakan bahasa klise seperti peribahasa, pepatah, dan pepitih. Yang keempat, karya angkatan Balai Pustaka diharuskan memenuhi nota ringkes yang berbunyi didaktis serta netral agama dan politik. Yang kelima, bahan ceritanya berasal dari Minangkabau. Dan yang terakhir, bercorak aliran romantis sentimental. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang mempopulerkan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Abdul Muiz. Lahir di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 3 Juli 1883. Meninggal di Bandung, Jawa Barat, 17 Juni 1959 pada usia 75 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Karya-karya yang sudah dipopulerkan adalah yang pertama, Salah Asuhan, yang kedua, Pertemuan Jodoh, yang ketiga, Surapati, yang keempat, Robert Anak Surapati, yang kedua, Mara Lusri. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Agustus 1889, meninggal di Bandung, Jawa Barat, 17 Januari 1969 pada umur 78 tahun. Ia adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Terkenalannya karena karya Siti Nurbaya, Roman, yang diterbitkan pada tahun 1920. Yang ketiga adalah Merari Siregar, lahir di Priok, Sumatera Utara pada 13 Juli 1896 dan wafat di Kali Angket, Madura, Jawa Timur pada 23 April 1941, adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Hasil karya sastranya yang pertama, Ajab dan Sengsara, yang kedua, Binasa karena Gadis Priangan, yang ketiga, cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi, yang keempat, Cinta dan Hawa Nafsu. Oke, yang keempat ialah Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum, lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903, meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada usia 59 tahun. Hasil karya sastranya ialah Tanah Indonesia, yang kedua, Indonesia Tumpah Darahku, yang ketiga, Ken Arok dan Ken Dedes, yang keempat, Sajadah Peperangan di Panagoro, yang kelima, Gajah Mada, yang keenam, Revolusi Amerika. Nur Sultan Iskandar, lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat, 3 November 1893. Meninggal di Jakarta pada tahun 28 Desember 1975 pada umur 82 tahun. Pada tahun 1919, ia hijrah kembali ke Jakarta, di mana ia bekerja di Balai Pustaka. Pertama kali ia sebagai kolektor naskah karangan, sampai akhirnya menjabat sebagai pemimpin redaksi Balai Pustaka pada tahun 1925 sampai tahun 1942. Selanjutnya ada Tuli Sultan Sakti. Lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1898 sampai 1942. Adalah seorang penyair dan sastrawan angkatan Balai Pustaka. Hasil karyanya diantaranya itu Tak Disangka pada tahun 1923, Sengsara Membawa Nikmat pada tahun 1928, dan Syair Rosina pada tahun 1933. Selanjutnya ada Abah Sultan
Pamunjak. Hasil karyanya yaitu diantaranya Pertemuan pada tahun 1927. Saya Tiara Gita Mentari, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Dimas. Yang ke-8 ada Jamaluddin Adinegoro. Jamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 14 Agustus 1904. Beliau adalah sastrawan Indonesia dan wartawan kawakan. Beliau mempunyai nama asli yaitu Jamaluddin Datuk Marajo Sultan. Beliau adalah adik dari Muhammad Yamin, dari saudara satu bapak. Beliau mempunyai karya sastra yaitu pertama bukunya yang berjudul Revolusi dan Kebudayaan pada tahun 1954. Yang kedua ada novelnya yaitu Darah Muda pada tahun 1931. Yang terakhir ada cerpennya yaitu yang berjudul Lukisan Rumah Kami. Yang ke-9 ada Aman Datuk Majoindo. Beliau lahir di Supayang, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1896. Beliau adalah sastrawan Angkatan Balai Pustaka. Karya sastra beliau yaitu ada buku yang berjudul Sidul Anak Betawi pada tahun 1956. Selain buku, beliau juga memiliki syair dan hikayat yaitu yang berjudul Hikayat Si Miskin pada tahun 1958. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Yang pertama ialah berdasarkan pengamatan dengan skema dapat dikatakan bahwa pada masa-masa awal pertumbuhan sastra Indonesia modern berkembang melalui dua jalur. Penerbitan yaitu jalur Balai Pustaka yang dikelola oleh pemerintah dan jalur di luar Balai Pustaka yang ditangani oleh pihak swasta, baik oleh orang-orang Cina, Tionghoa maupun pribumi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua